Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Mataram, alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Yang kita hormati Ibu Ketua Wanita Islam Bunda Hajah Umayyah. Yang kita hormati Bunda Al-Mukarramah Profesor Dr. Hajah Warni Juwita, beliau Ketua Majelis Ta'lim Al-Hikmah. Ibu-ibu Ketua Majelis Ta'lim yang kami hormati, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Ini belum kedengaran semua. Saya akan bagi dulu. Yang sebelah menjawab, baru ke sini, baru sebelah, biar ketahuan mana yang benar-benar sehat. Apa kabar Bunda Salihah? Allahu Akbar, Masya Allah. Giliran yang ini nih. Apa kabar semuanya Bunda Salihah? Alhamdulillah. Ini yang bagian kiri depan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yang sebelah kiri dong, biar semuanya sama. Apa kabar Bunda Salihah? Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa tiang harus bertanya apa kabarnya sore hari ini? Kalau ada orang bertanya tentang apa kabar, itu menunjukkan orang tadi menginginkan kalau ibu-ibu dalam keadaan sehat. Artinya apa? Ucapan yang tiang hadirkan itu adalah mengandung makna doa. Maka syukur alhamdulillah ibu-ibu menjawab bahwasanya saat ini ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat itu adalah merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Saya tidak bisa membayangkan ibu-ibu, kalau saat ini kita sakit, jelas kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa berkegiatan, bahkan hadir di sini pun tidak mungkin bisa. Orang sakit ibu-ibu, mohon maaf, jangankan disuruh pengajian, disuruh makan pun tidak enak. Makanya kalau saya bertanya, ibu-ibu enak makannya apa tidak? Berarti benar sehat ibu-ibu ya. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Seraya berharap mudah-mudahan kita terus mendapatkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa optimal melakukan kebaikan, melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita, contoh yang harus kita ikuti dalam semua sisi kehidupan. Bila mana kita pandai mengikuti beliau, bila mana kita terus menghaturkan salawat serta menghadirkan salam,
maka peluang kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamatnya nanti di dalam surganya Allah itu sangatlah terbuka bagi kita semua. Karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, izinkan tiang untuk menyemarakkan suasana sore hari ini kita bersolawat bersama untuk menunjukkan kecintaan, rasa sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri ya nabi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya إمام القبلتين يا نبي Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan apa? Sebelum bulan Syawal apa? Ramadan. Ibu-ibu ingat firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ramadan diwajibkan kepada kita hambanya. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum. Ibu-ibu, semua ibadah, apapun itu ibadah, semua bertujuan untuk membentuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa la'allakum tattaqun. Saat ini sudah musim haji Bunda Salihah. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya melaksanakan ibadah haji? Dalam konteks haji, justru Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Di ujung ayat yang berbicara tentang haji, al-hajju ashhurum ma'lumat
faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa tazawwadu. Ternyata carilah perbekalan, dan ingat, bekal yang terbaik dalam hidup manusia itu adalah ketakwaan. Ibu-ibu yang berbahagia, hal yang sama dengan ibadah kurban yang sebentar lagi kita akan melakukannya. Apa firman Allah? "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Semua itu tujuannya agar kita menjadi pribadi-pribadi yang Pertanyaannya ibu-ibu, apa sih takwa? Jangan-jangan kita nggak paham apa itu takwa. Apalagi mohon maaf saat ini takwa itu hampir setiap waktu, setiap saat kita dengarkan, kita lihat. Masjid tempat kita ini juga masjid takwa. Baju sekarang ini ibu-ibu sudah ada baju, sehingga baju itu bisa takwa, belum tentu orangnya bisa bertakwa. Jadi jangan tertipu dengan apa yang kita sebut dengan casing. Kadang-kadang kita mohon maaf ibu-ibu, casingnya bertakwa, orangnya tidak bertakwa. Jangan jauh-jauh, HP hampir semua kita menyetel, sering disetel ngaji. Bahkan ada yang mohon maaf setiap waktu sholat dia azan terlebih dahulu, bahkan bangun malam disetel. Saya khawatir bu, nanti HP-nya yang masuk surga terlebih dahulu ketimbang orangnya. Kenapa? Karena HP-nya lebih bertakwa daripada orangnya. Ya, HP-nya disetel, ya, ada ngajinya, ada sholatnya, tapi orangnya tidak sholat, padahal sudah masuk waktu sholat. Ini menunjukkan bahwasanya belum tentu casing yang bertakwa itu bisa menghadirkan nilai-nilai ketakwaan. Karenanya hadirin hati Allah, kalau kita berbicara takwa, para ulama memberikan definisi daripada takwa yang berasal dari asal kata waqayaqi wiqayatan. Artinya apa? Pengendalian diri, proteksi diri, perlindungan diri. Dari apa kita melindungi diri ibu-ibu? Al-wiqayatu minan nar. Kita melindungi diri supaya kita tidak masuk ke dalam api neraka. Inilah makna takwa. Maka setiap kita ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT dituntut untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Apalagi kalau kita memaknai takwa secara terminologi, makna takwa yang secara umum yang sering disampaikan oleh para ulama, takwa itu adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang selalu menghadirkan perintah Allah dalam hidupnya, dan dia selalu menjauhi larangan-larangan Allah dalam kehidupan ini. Maka dari definisi tadi ibu-ibu salihah, takwa itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Hati-hati ibu-ibu, jangan takwanya di bulan Ramadan saja. Jangan takwanya karena kita berada di masjid. Jangan kita bertakwa karena di depan suami. Tetapi kita bertakwa kapan saja, dimanapun saja. Takwa itu harus hadir dalam kehidupan manusia. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengatakan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah Anda kepada Allah dimanapun kita berada. Ibu-ibu, kalau di pasar, mohon maaf bu ya, jangan terlalu usil, hadirkan ketakwaan di situ. Kalau belanja, belanja yang benar. Ini kadang-kadang baru dikiloin, beli apa misalnya sekilo, tangannya yang nambah duluan, rombon kembe, ya begaum iman.
Dia mengambil dengan tangannya, padahal pemiliknya mohon maaf belum tentu ikhlas, belum tentu dia rela untuk memberikan tambahan. Tetapi kadang-kadang kita tidak cukup, kalau sudah dikilokan kita yang menambah. Coba ibu-ibu kalau beli buah kadang-kadang begitu, sambil beli sambil ngobrol, makan terus, mulutnya terus berapa satu, berapa sekilo, berapa terus. Yo, berdirinya ibu-ibu sudah 5 loh, bijinya sudah masuk, bahkan sudah hampir 1/4 kilo yang sudah dimakan. Ibu-ibu hati-hati, itu bukan berarti orang bertakwa. Orang yang bertakwa dimanapun dia berada selalu menghadirkan nilai-nilai kebaikan itu. Apalagi ibu-ibu mohon maaf, idealnya bunda-bunda salihah. Sebagaimana bunda keluar saat ini untuk pengajian, beginilah kebiasaan bunda-bunda dalam rumahnya. Ya bu ya, jangan waktu ngaji saja pakai baju barunya, giliran sama suami pakai daster terus. Mentang-mentang baju kebesaran itu saja. Ya ampun Nabi, ampun aca neto, ampun siet tu, ampun bawang tu, semua Masya Allah. Makanya ibu-ibu salihah kadang-kadang tiang bilang, tiang mikir araat jadi tukang ojek lamun menijak anon gitu. Kenapa jadi tukang ojek? Karena penumpangnya set parfumnya Masya Allah, pakai baju, begitu naik ke pasar tuing Masya Allah harum sekali, giliran bapak-bapaknya dapat sisa-sisa. Mun sandi ambun peje doang selapuan sampai jamaah. Hati-hati bunda salihah ya. Jadi tiang teringat ya, tiang teringat ceritanya Salman Al-Farisi dengan seorang sahabat yang namanya Abu Darda. Saking dekat hubungannya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dua orang ini. Begitu beliau bertamu Salman ke rumah Abu Darda, beliau hanya berjumpa dengan istri Abu Darda, sementara Abu Darda lagi sholat, Abu Darda lagi sibuk dengan urusan ibadah, urusan akhirat. Ibu-ibu, yang tiang ingin sampaikan, begitu dekat hubungannya antara Salman, begitu yang menerima istrinya Abu Darda, langsung Salman Al-Farisi berkomentar, saudariku, kenapa tampilanmu kok seperti ini, udut sekali, tidak ada ceria-cerianya, tidak ada bersih-bersihnya, kok kamu di rumah seperti itu? Apa maknanya ibu-ibu? Ini menunjukkan penegasan kalau ibu-ibu atau istri itu harus benar-benar berhias di dalam rumahnya. Maka apa jawab istri Abu Darda? Ini gara-gara saudaramu sudah tidak perhatian dengan saya. Ini sudah dia tidak peduli dengan saya, dia urus ibadahnya saja. Ibu-ibu, ada suami yang seperti itu, yang ngurus ibadah saja, nggak pernah mau tahu tentang istrinya, nggak mau urus keluarganya, pokoknya dia tahajud, dia pergi ngaji, dia sholat saja. Ibu-ibu, kalau ada suami seperti itu, jelas dia keliru. Kenapa? Karena tadi Salman mengatakan, kenapa kamu tampilannya seperti ini? Ini menunjukkan istri itu harus benar-benar menghadirkan keceriaan, kebahagiaan, performan yang terbaik, tampilan yang menawan bila mana di dalam rumah atau di hadapan suaminya. Tapi biasanya ibu-ibu, kalau tiang ceramah di hadapan para suami, saya bilang, Pak, mau istrinya glowing apa tidak? Mau, dia bilang. Jangan mau saja Pak, namanya glowing itu pakai modal. Ya Bu ya, nggak bisa kita glowing kalau nggak pakai uang. Apalagi kalau ke bening itu minimal 5 juta. Kalau Miracle itu ya 7 juta. Ya, artinya apa? Kalau istri kita mau tetap tampilannya oke, bagus, suami juga tidak boleh tutup mata. Dia harus modalin istrinya. Ya Bu ya, sampaikan nanti kepada bapak-bapak ya.
Jadi jangan urus ibadah saja, jangan urus akhirat saja, dia lupakan tentang keberadaan istri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita menghadirkan ketakwaan dalam hidup ini. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan predikat yang tertinggi dari seorang hamba itu adalah mereka-mereka yang bertakwa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia. Bayangkan ibu-ibu, di sini menggunakan isim tabdil, berarti tidak ada lagi yang lebih daripada orang itu. Orang yang paling bertakwa bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang punya status sosial tinggi, bukan mereka yang punya jabatan yang tinggi, tetapi standar ketakwaan itu adalah, standar kemuliaan itu adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiang ingat, ya sedikit sajalah, boleh saja, ini kan pengajian. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Jadi kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, Bapak Ibu, tidak ada cara lain bagi kita kecuali kita menghadirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, sebagai contoh Imam Ali karramallahu wajhah. Kalau tadi bunda-bunda salihah sudah memberikan penjelasan bagaimana bisa menjadikan perempuan yang bermartabat, perempuan yang bermanfaat bagi lingkungannya, tidak ada cara lain kecuali kita menghadirkan ketakwaan dalam diri kita semua. Suami harus bertakwa, istri harus bertakwa, keluarga pun kita ciptakan keluarga yang bertakwa. Maka itulah yang kita sebut dengan keluarga yang bermartabat. Imam Ali karramallahu wajhah, ibu-ibu, sebagai oleh-oleh ibu-ibu supaya ini dapat pengajian nanti, 4 makna daripada takwa dalam pandangan Imam Ali karramallahu wajhah. 4 tanda orang itu bertakwa, kata beliau. Yang pertama, orang yang bertakwa itu, kata beliau, al-khaufu minal jalil. Selalu dia takut melakukan pelanggaran di hadapan Allah. Jadi dalam kondisi apapun dia tidak mungkin menghadirkan pelanggaran, tidak mungkin dia maksiat, tidak mungkin dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selalu dia menghadirkan rasa takut, rasa dekat kepada Allah, dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dalam hidup ini. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita sudah menghadirkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam anak kita, maka itulah tandanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bunda Haja saya berharap besok ini wanita Islam harus memprakarsai. Kita di Indonesia ini, mohon maaf, memang terlalu liar, tanda kutip, terlalu lepas. Kalau saya melihat tampilan ibu-ibu yang solehah ini, sejuk rasanya. Melihat pakaiannya yang rapi, ya, yang tidak ada auratnya yang ditonjolkan. Saya ingat bagaimana perempuan-perempuan Malaysia, perempuan-perempuan Melayu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, mereka selalu memakai bawah atasan yang biasanya warnanya itu ngejreng gitu ya, warnanya itu kadang-kadang terang sekali, berbunga-bunga, tetapi rapi luar biasa. Maka saya berharap sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, al-khaufu minal jalil, kita harus memprakarsai bagaimana seorang muslimah itu bisa menggunakan pakaian yang baik. Jadi jangan sampai seperti ini. Mohon maaf, sekarang ini kita lihat kadang-kadang pakaiannya ketat sekali, celananya ketat sekali, bahkan pakaian atasnya pun kadang-kadang bisa nampak. Saya berpikir, Ibu Wakil Wali Kota, kalau semua wanita Islam
Saya yakin mereka punya anak, mereka punya cucu, mereka punya keluarga. Kalau kita arahkan mereka, nak, tolong pakai pakaian yang seperti ini dong nak. Jangan ibunya saja yang solehah, ya kan? Ibunya saja yang pakai baju wanita Islam, tetapi anaknya, cucunya tidak menghadirkan pakaian-pakaian Islami, maka tentu kita belum menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takwa, kata Imam Ali, yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, selalu menghadirkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan ini. Yang kedua, orang yang bertakwa itu, kata Imam Ali, adalah apa? Al-amalu bitanzil. Dia selalu menghadirkan atau melakukan apapun sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka dia lakukan semampu dia. Sebisa mungkin dia menghadirkan perintah-perintah Al-Quran, sehingga dia menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya dalam hidup ini, Al-Quran sebagai panutannya dalam hidup ini. Al-Quran selalu dia jadikan pimpinan dia dalam kehidupan. Ibu-ibu salihah, bila mana kita menjadikan Al-Quran sebagai panutan kita, imam kita, sehingga itu yang kita baca dalam rumah tangga kita, saya yakin kehidupan rumah tangga kita pasti bahagia. Rumah tangga kita pasti nyaman, pasti kita senang bila mana kita selalu menghadirkan Al-Quran, apakah dengan ajarannya atau bacaan-bacaan yang kita baca dari Al-Quran. Maka insya Allah suasana batin kita pasti akan terasa nyaman, senang, bahagia. Itu akan hadir dalam rumah tangga kita. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, ibu-ibu salihah yang dimuliakan Allah, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Adakah di antara kita yang membuat rumahnya menjadi kuburan? Banyak. Rumahnya mewah, berlantai 2, 3, bahkan interiornya mahal, kolam renangnya ada. Tetapi Rasul katakan apa? Rumah walaupun mewah itu adalah laksana kuburan. Kenapa dikatakan kuburan? Karena tidak ada yang baca Al-Quran di situ. Maka kalau kita ingin senang, bahagia, mari kita baca Al-Quran, mari kita hadirkan Al-Quran dalam rumah tangga kita. Ibu-ibu salihah, tiang sering cerita, kalau tiang hadiri pesta pernikahan atau acara-acara pernikahan, selalu yang membuat tiang senang itu apa? Bila memasuki gedungnya atau tempat acara party tadi, di situ biasanya ada foto-foto pre-wedding. Yang membuat saya senang apa, Bu? Ada foto pre-weddingnya, mohon maaf, dia sedang mengajarkan ngaji, suaminya mohon maaf pakai penudin. Masya Allah. Ibu lihat begitu senang apa tidak? Senang. Ada lagi foto pre-weddingnya, ibu-ibu, suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Baru lihat di foto saja kita senang rasanya, adem rasanya. Sayang 1000 sayang, ibu-ibu, itu hanya di pro-wedding, itu hanya di pre-wedding, bukan aslinya, bukan sebenarnya. Maka kalau kita bisa menghadirkan seperti apa yang kita hadirkan di foto tadi, maka itulah yang disebut dengan al-amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran, menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang yang bertakwa itu adalah ar-ridha bil qalil, selalu merasa cukup dengan apa yang dia rasakan, dengan apa yang dia dapatkan saat ini. Sedikit dia bersyukur, banyak dia juga bersyukur, sehingga dalam kondisi apapun dia tidak pernah terpengaruh. Dia tidak mungkin mohon maaf komplain kepada Allah. Dia tidak mungkin tidak menghargai pemberian suaminya. Kenapa? Karena prinsip utamanya adalah dia merasa cukup, merasa qanaah, atau dia merasakan kenikmatan dalam rezeki yang dia dapatkan. Maka pastikan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang ketiga. Orang yang bertakwa, kata Imam Ali, selalu merasa cukup walaupun itu dengan hal yang sedikit. Terakhir, Bunda Salihah,
orang yang bertakwa, kata Imam Ali, adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya hari kematian. Dia yakini dirinya pasti akan meninggal dunia, maka dia mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk apa yang akan dia hadapi besok atau pada kehidupan berikutnya. Ini 4 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.